Saya dapat tawaran dari teman. eh, bahwa ada yang sedang mencari organ, ya bisa dibilang ginjal lah ya. Bisa dibilang ginjal. Ya di situ saya juga nggak banyak mikir lah. Nanti gimana intinya teman saya cerita ada yang butuh nih, lo mau nggak? Kalau kita mau mendonorkan ginjal itu harus sama, terutama pertama syaratnya harus sama darah dengan si penerima, si memberi dan penerima nih benar-benar harus sama gitu, nggak bisa beda, nggak boleh beda, nggak bisa. Seperti itu. Nah setelah kita di PM ini hasil kecocokan ada untuk darah kan ya. Nah kita langsung pergilah ke salah satu tempat itu untuk biar lebih, maksudnya untuk membicarakan yang selanjutnya. Saya sadar kalau apa yang saya lakuin ini udah benar-benar nggak bagus lah ya, nggak baik dan nggak bagus dan nggak boleh dicontoh juga sih sebenarnya. Tibalah saya pas mau masuk ke ruang operasi itu, di situ saya mau rasa ingin loncat dari kasur ada, gemeteran ada, karena ini pas kan saya langsung direbahin di atas kasur tuh bang, yang didorong itu kan. Nah itu wah saya ngeliat ya ampun ya Allah gitu kan, udah jadi tuh kayak semua yang saya lihat tuh alat-alat itu udah mengkilat banget bang, bersih banget. Udah mengkilap banget deh, kayak gunting-gunting ya, pokoknya kayak yang macam-macamnya alat-alat operasi lah. Biar lu ngerasain lu kayak gimana rasanya kalau jual ginjal. Rata-rata tuh orang so tahu nih suka bercanda jual ginjal, ternyata prosesnya itu nggak mudah prosesnya. Ternyata tuh prosesnya panjang, dan itu kita benar-benar memang harus ikhlas memberikan salah satu organ tubuh kita kepada orang lain yang nggak kita kenal loh. Nah, mampu nggak lo berpikir seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika ada yang ingin bergabung dengan Suara Misteri Channel, silakan hubungin di nomor gua dan kita bisa konten. Dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran salah seorang narasumber yang mempunyai cerita menurut gue cukup menegangkan. Karena di cerita ini dia menceritakan pengalaman hidupnya sewaktu menjual ginjal. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Kenalin, Dani. Iya bang, siap. Gimana kabar Dan? Alhamdulillah baik. Baik ya Dan ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin Anang Lini udah ingin penasaran nih Dan. Apa tuh? Kira-kira pengalaman lo yang jual organ itu. Itu kayak gimana awalnya Dan? Itu awalnya baru-baru ini sih bang, 2022. Itu baru berapa tahun berarti sampai sekarang? 2 tahun. 2 tahun lah. Hampir 2 tahun mas sampai sekarang ya. Ya ceritanya sih pada saat itu saya dapat tawaran dari teman. Bahwa ada yang sedang mencari organ, ya bisa dibilang ginjal lah ya.
bisa dibilang ginjal. Ya di situ saya juga nggak banyak mikir lah nanti gimana, intinya teman saya cerita ada yang butuh nih, lo mau nggak, berapa bayarannya, saya bilang gitu kan. Ian, oh ya udah siap, saya langsung iyain aja, nggak banyak berpikir lagi, udah saya iyain aja. Nah setelah itu mulailah kita proses. Yang saya bilang maksudnya proses tuh mencocokkan darah saya dan si pasien, calon si pasien saya ini. Sedangkan saya memang belum tahu si pasien saya ini yang mana dan dari mana gitu kan. Tapi temen cuma baru ngasih informasi ada yang nyari ginjal. Dan di situ berjalanlah waktu selama seminggu, baru saya dapat informasi, dan di situ juga kita lah dipertemukan langsung saya dengan si pasien saya ini. Nah di situ ya kita saling kenalan, sambil ya cerita lah tentang si penyakit pasien ini ke saya, ya kan. Nah itu di situ juga saya masih didampingin sama teman saya karena dia kan sudah pernah melakukan, jadi dia nemanin saya sampai benar-benar ini selesai, sampai benar-benar tuntas, seperti itu Bang. Nah tibalah saya bertemu si pasien ini, langsung kita berdua tuh ke PMI. Ke PMI itu untuk mencocokkan darah. Nah kebetulan darah saya dan si pasien ini cocok karena golongan darahnya sama. Seperti itu, karena golongan darah sama itu udah 90% bisa dilanjutkan. Itu persyaratan dari rumah sakit, karena dari rumah sakit itu bocoran dari yang saya dapat sebelumnya itu kan, kalau kita mau mendonorkan ginjal itu harus sama, terutama pertama syaratnya harus sama darah dengan si penerima. Si memberi dan penerima nih benar-benar harus sama gitu, nggak bisa beda, nggak boleh beda, nggak bisa. Seperti itu. Nah setelah kita di PMI ini, hasil kecocokan ada untuk darah kan ya. Nah kita langsung pergilah ke salah satu tempat itu untuk biar lebih, maksudnya untuk membicarakan yang selanjutnya. Seperti itu. Setelah udah kita ngobrol, si pasien ini, calon si pasien saya ini bertanya-tanya terus kepada saya, masnya beneran siap jadi pendonor saya? Saya jawab, ya insya Allah saya siap Bu. Saya bilang itu. Pasien saya waktu itu cowok. Cowok masih lajang. Nah dia selalu didampingin sama orang tuanya, ya ibunya itu sih. Setelah itu ya kita ngobrol panjang lebar ya. Untuk ini sih ngobrolnya sih ya, dia juga maksudnya sudah walaupun saya belum melakukan itu udah banyak terima kasih kepada saya gitu. Mungkin terima kasih karena saya udah mau, seperti itu Bang. Udah mau lah, dan kita juga udah ada kecocokan harga. Ya udah, disitulah proses berjalan. Kita langsung ke rumah sakit. Itu prosesnya agak lama sih Bang, soalnya itu hampir 1 bulan. 1 bulan? Iya, itu proses dari awal ya, dari saya pertama kenal dia, pertemuan sama dia tuh sampai benar-benar selesai setelah saya operasi, sampai benar-benar pemulihan ya kurang lebih 1 bulan. Nah setelah itu tibalah di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di
sini nih di Indonesia ya. Mm-mm. Kebanyakan kan kalau yang saya baca-baca itu kalau donor ginjal itu kebanyakan di luar. Mm-mm. Contohnya seperti di Kamboja, di India, Cina tuh luar biasa karena di sana memang mungkin entah itu diperjualbelikan mungkin ya kalau di sana. Saya nggak tahu deh, tapi intinya kalau di Indonesia nih ya ada tapi mungkin nggak terlalu terekspos seperti di negara-negara luar. Mm-mm. Nah, tibalah saya dan pasien ini, teman saya, pasien tiba di salah satu rumah sakit, dan di situ kita mulai registrasi kan, daftar untuk transfusi ginjal ini kan. Untuk transfusi ginjal ini kita daftar. Itu daftar pun nggak langsung bisa, nggak instan langsung, oh ya besok tanggal sekian kita mau langsung operasi gini, nggak seperti itu. Jadi tuh ada tahapan-tahapannya bang. Di situ ada tahapan-tahapannya ya, seperti kita harus melalui tes kesehatan. Setelah tes kesehatan itu ada lagi yang namanya advokasi itu. Nah, kalau advokasi ini agak sulit sih. Ada tes advokasi, terus terakhir itu di notaris. Kita harus ke notaris. Saya dan keluarga, pasien dan keluarga tuh harus kita sama-sama ke notaris untuk menandatangani salah satu surat untuk kesepakatannya, seperti itu. Untuk di kemudian hari tidak ada tuntutan lah, seperti itulah isinya. Ya, setelah itu langsung saya mengikuti proses-proses yang memang prosedur dari rumah sakit tersebut ya bang ya. Saya ngikutin prosesnya semua, saya ikutin. Alhamdulillah semua berjalan lancar, seperti kesehatan. Ada psikotes. Itu psikotes aja kita kayak ngelamar kerja yang ngisi soal banyak gitu seperti itu. Itu langsung setelah itu alhamdulillah itu lancar, lulus lah ya, bisa dikatakan lulus karena itu pihak medis tuh benar-benar sangat teliti dan benar-benar dicek hasil kita ngisi itu diisi kan, ada jawabannya juga di situ. Nah, setelah itu langsung kita nggak lama ya, setelah habis tes kesehatan, psikotes, semua itu berjalan 3 hari kemudian itu langsung dapat informasi dari pihak rumah sakit kalau besok nih kita mau advokasi, seperti itu. Nah, di advokasi itu, saat advokasi itu saya bingung gitu. Bingungnya karena teman saya ini telat ngasih informasi ke saya kalau seharusnya sebelum saya dan pasien saya ini mau langsung melanjutkan secara cepat, itu sebenarnya harus disetting dulu gitu bang. Setting dalam bentuk apa nih maksudnya? Jadi setting dalam karangan cerita. Jadi karangan cerita itu untuk mengelabui tim advokasi dari rumah sakit tersebut. Seperti itu. Nah, karena yang teman saya cerita itu kan ngasih tahu informasinya telat karena dia memang sudah mengalami, tapi ngasih informasi ke saya telat. Harusnya sebelum ada jadwal untuk advokasi saya dan pasien saya ini, harusnya dia bilang dulu terlebih dahulu ke saya, harusnya kasih tahu kan, nanti kamu di advokasi sama tim advokasi itu kamu sebenarnya harus nyeting kamu nih salah satu keluarga
pasien saya tersebut gitu loh. Karena untuk apa namanya transfusi ginjal gitu kan itu nggak sembarangan orang gitu kan. Walaupun saudaranya itu juga nggak bisa gitu loh, apalagi saya yang orang lain gitu kan. Dan itu harus keluarga gitu ya, Diutamakan adik, kakak, ya, ibu. yang diutamakan memang keluarga sebenarnya. Nah disitulah makanya tim advokasi itu banyak, hampir 90% nih, bisa dibilang 90% tidak pernah meloloskan si pendonor ginjal ini. Seperti itu. Karena untuk kesiapannya itu harus benar-benar matang. Saat kita mau jadi pendonor tuh kesiapannya tuh harus benar-benar matang. Kita harus tahu si pasien latar belakangnya seperti apa, dia kerjaannya apa, dan kesehariannya tuh seperti apa, dan sakitnya nih udah berapa lama gitu kan. Itu semua kita harus tahu bang. Kalau nggak tahu itu karena itu bakal jadi pertanyaan itu seperti itu di sama tim advokasinya tuh bakal jadi pertanyaan. Nah di situ kalau kita nggak bisa jawab itu out lah, bisa dibilang gagal menjadi pendonor seperti itu. Nah setelah teman saya cerita itu kan besoknya saya mau advokasi, nah saya udah dapat gambaran seperti itu baru saya ngerangkum kata-kata kan, ngerangkum kata-kata. Wah gimana nih ya, kata-katanya nih yang bagus nih gimana gitu kan ya, maksudnya karena kita akan mengelabui orang-orang pinter loh. Tim advokasi kan orang-orang pilihan semua bang, ya kan, bukan orang bodoh lah yang gampang atau bisa disogok pakai uang atau gimana, enggak. Jadi itu benar-benar real, kita mengarang cerita yang benar-benar menurut dia tuh masuk akal, dan saya walaupun orang luar harus benar-benar bisa jadi bagian dia lah. Gitu. Seperti itu. Ya saya rangkum lah kata-kata kan. Nah, awalnya saya ngerangkum kalau saya sebagai pekerja si pasien saya ini, saya pekerja sebagai tukang kebun di rumahnya. Itu tadinya saya merangkum seperti itu, tapi nggak masuk kalau menurut teman saya. Kalau bisa lo jangan jadi tukang kebun seperti itu kan ya, kalau bisa dirubah lo jadi supirnya atau apa. Jadi seakan-akan kalau supir itu kan lo tahu jalur cerita dia, kayak kesehariannya, kayak entah kayak dia mau ke kantor atau dia mau kemana, lu tuh tahu. Jadi di situ bisa masuk akal gitu kan. Dan satu pesan gua tadi ya, pada saat nanti ditanya jawab oleh tim advokasi itu, jangan pernah yang namanya lu nih dipaksa sama si pasien ini, seperti itu. Intinya lo berminat menjadi pendonor ginjal ini ya atas kemauan sendiri dan hati kecil lo ingin balas budi ke pasien lo inilah. Seperti itu karena lo kan ya jatuhnya di settingnya lo udah kerja sama gue udah puluhan tahun, dan gue udah banyak bantu lo begini ya. Pokoknya ya di setting aja sebagus mungkin lah ceritanya nanti saat ketemu tim advokasi gitu kan. Oh ya udah, setelah itu ya bener-bener puyeng juga walaupun nyeting rangkuman seperti itu bang ya, karena kita mikir kembali lagi ya, karena dia bukan orang-orang bodoh gitu loh. Mereka kan orang-orang cerdas semua, udah pilihan lah namanya advokasi kan. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ya kan. Pasti. Nah alhamdulillahnya ya pada tibalah pas saat saya ingin advokasi itu.
sudah diinformasikan dari rumah sakit kan melalui SMS ke nomor si pasien untuk ngasih jadwal advokasi gitu kan. Besok tanggal sekian, hari ini datang jam sekian kita melakukan advokasi. Pasien memberitahu ke saya, ya udah, kalau dia benar-benar minta tolong, minta ya benar-benar dibantu lah. Itu ya kalau untuk saya pribadi sih, kalau memang nggak ada perkataan yang aneh-aneh atau tanya jawab nanti yang seperti diceritain teman saya ini, ya mungkin sih ya saya sih udah ayolah kapan aja siap gitu kan. Tapi kan ini prosesnya yang dibilang resmi ya resmi, dibilang enggak ya enggak gitu. Tapi kalau menurut saya sih resmi, karena ini kan kita terakhir itu ada notaris. Oh, pakai notaris juga? Pakai notaris. Di notaris itu keluarga saya dihadirkan, keluarga si pasien semua dihadirkan. Jadi kita di situ tanda tangan nantinya, gitu loh, bahwa tidak ada paksaan gitu, seperti itu sih. Nah, setelah tibalah advokasi itu ya. Saat advokasi itu wah, rasanya tuh udah nano lah. Bisa nggak ya. Di pikiran saya, wah nggak bisa, duit gue hilang sekian nih. Karena saya sebelumnya udah nego harga gitu kan. Udah intinya udah oke lah dengan harga yang saya inginkan itu tuh udah oke. Dan si pasien menyanggupi, ya udah siap kalau memang maunya seperti itu. Ya udah di situ waduh, pas mau masuk ke ruangan advokasi itu kan ya wah keringet dingin nih, grogi, ya adalah banyak lah, karena yang masuk ke dalam itu kan saya sendiri, si pasien nggak ikut. Tim advokasinya ada berapa orang? Itu ada 5. Oh, ada 5. Ada 5 tuh macam-macam pertanyaannya. Wah beda-beda, udah beda-beda semua. Dari 5 orang itu beda-beda pertanyaannya. Kita jawab ini, yang non jawab, nanya lagi yang intinya wah dibikin ribet deh. Ya tapi ya alhamdulillahnya saya dengan tenangnya gitu ya, dengan tenang dan udah mempelajari semuanya dari teman saya ini, karena dia kan memang udah pernah menjadi salah satu pendonor juga gitu kan. Dia udah pernah menjadi pendonor, kalau dia sudah hampir 2 tahun lebih dia. Saya udah banyak belajar sama dia, udah dikasih tahu kan cara-caranya, triknya seperti apa nanti. Ya intinya tinggal lu nanti pembawaannya gimana. Kalau menurut dia seperti itu. Walaupun kita udah setting mantep, tapi pembawaan lu nanti menurut dia gimana, ya itu gagal. Jadi dari bahasa tubuh aja dia bisa tahu tim-tim advokasi itu katanya. Kayak kita lagi ditanya jawab, kita goyang-goyang atau gimana, itu dia udah tahu kalau lu tuh lagi mikir sesuatu yang mau lu jawab, kata dia gitu. Makanya saya bingung, sehebat itu apa? Iyalah, kata dia. Kata teman saya itu, iya orang advokasi bukan orang sembarangan, kata dia. Ya udahlah. Tiba pas saya masuk, perkenalkan diri kan sama tim advokasi itu 5 orang itu, si cowok 3, cewek 2. Nah yang saya bikin tambah apa namanya gemeter itu kan ada salah satu dokter tuh yang tim advokasi itu, dia pas salaman nama saya dia nyebutin nama, terus dia bilang saya dinas di rumah sakit Polri gitu kan. Wah makin ini aja, makin parno lah. Dan di situ saya tetap maju lah. Itu kita dikasih jarak 3 meter dari tempat dia. Tim advokasi di depan, saya di depannya dia. Jadi kayak orang sidang lah. Kayak orang sidang. Nah, udah di situ mulai tanya jawab.
Di situ udah mulai tanya jawab. Pertama nanya nama, umur, itu saya udah sebutin semua. Nah, ditanya lagi kenal si pasien ini di mana, awal ketemunya gimana, udah berapa lama kerja dengan dia, terus sibukannya apa, sampai dia nih punya apa tuh kita harus tahu bang. Situ lah itu sebenarnya itu nggak ada di pemikiran saya tadinya. Lah saya menjawabnya semua secara spontan aja. Alhamdulillahnya karena saya menjawabnya dengan tenang gitu ya. Alhamdulillah ya, enjoy aja saya ngejawab semua pertanyaan yang dilemparkan oleh tim-tim advokasi itu ya. Saya jawabnya dengan tenang aja sih. Saya kenal si pasien di sana, terus kesibukannya sehari-hari begini seperti ini, jam sekian dia pulang kerja. Intinya saya harus tahu lah ya, kesibukan si pasien saya ini apa, dan dia ini berapa bersaudara atau banyak sih pertanyaannya. Intinya ya di sekitar warga lah ya. Setelah itu ya setelah banyaknya pertanyaan ini saya singkat aja ya bang ya. Setelah banyaknya pertanyaan, udahlah alhamdulillah kalau menurut saya udah selesai. Maksudnya udah selesai ya udah, karena dia udah nggak, tim advokasi itu udah nggak menanyakan pertanyaan ke saya lagi, ya udah saya langsung alhamdulillah selesai. Langsung dia pas saya salaman lagi setelah mau ninggalin ruangan, ini nggak ada paksaan ya. Itu semua lima orang itu pada bilang seperti itu. Ini kamu tidak ada, benar-benar tidak ada paksaan ya, seperti itu kan. Iya benar pak, benar bu, saya bilang seperti itu. Oh ya udah, kalau memang seperti itu, kira-kira, nah saya di situ kan nggak tahu prosesnya nanti seperti apa dan dapat informasinya seperti apa, kalau memang bakal bisa lanjut lagi kan setelah advokasi ini ada proses berikutnya. Ya mudah-mudahan aja kamu lolos gitu ya. Kita nunggu informasi. Ya udah, setelah selesai lah tuh dari advokasi itu, 3 hari kemudian memang langsung dapat kabar lagi, SMS lagi, bahwa hari ini kita sama-sama untuk ke notaris untuk minta persetujuan lah, kedua belah pihak keluarga ini minta persetujuan, dan notaris itu mungkin sebagai saksi ya, menyiapkan semuanya. Ya udah, kalau di notaris sih nggak banyak pertanyaan sih ya, enaknya di situ di notaris tuh nggak banyak pertanyaan. Di situ hanya ya lampiran kertas aja, perjanjian sih isinya. Jadi situ saya tanda tangan, istri saya tanda tangan, mereka semua tanda tangan. Ya udah, langsung lah berapa hari kemudian dapat jadwal kita bang. Di situ kita mulai dapat jadwal operasi. Udah dapat jadwal operasi. Wah di situ ya senang juga sih, ada rasa senang, ada rasa takut karena kebanyakan hampir 99% kalau bukan dari keluarga terdekat itu nggak bakalan bisa bang. Nggak bakalan bisa jadi pendonor. Ya apalagi di saat ketemu tim advokasi itu, kalau jawabannya nggak sesuai atau intinya dia lebih pintar lah bang. Kita berbohong tuh dia tahu. Jadi tuh kita berbohong tuh dia cuma oh iya jadi itu kayak ditanggap aja bang, kita jadi kayak lagi ngedongeng yang dia tuh bener-bener dia udah tahu gitu loh. Nah jadi tuh nggak sembarangan, makanya saya bilang 99% tuh walaupun kita banyak yang saya tahu, banyak orang-orang yang ingin jadi pendonor ginjal tuh banyak bang.
mungkin ya dia karena banyak yang enggak dan banyak yang gagal karena memang nggak tahu gitu loh, nggak tahu jalur-jalurnya tuh mungkin akan seperti apa dan gimana untuk kedepannya gitu kan. Karena proses ini kan nggak gampang, butuh itu sebulan ya bang. Nah tibalah udah ditentukan tuh jadwal operasi tuh tanggal sekian bulan sekian. Itu dari notaris itu ya pending 2 minggu karena kita menyesuaikan tanggal itu. Tiba saat udah mendekati nih besoknya di saya ini jadi seminggu udah mau operasi itu 5 hari sebelumnya kita udah dikarantina di rumah sakit. Udah dikarantina di rumah sakit. Itu udah mulai ya udah intinya biar steril lah. Udah steril, semua dicek kayak darah seperti itu, takut tinggi, takut rendah, pokoknya benar-benar dicari di tengah-tengahnya lah. Nah setelah itu ya udah ya kita udah di rumah sakit kan, udah dikarantina, udah sampai 5 hari ya. Hari terakhir tuh kan saatnya pas ingin eksekusi ya. Eksekusi pengen penuh, ginjal saya pengen dipindah ke dia gitu kan. Aduh di situ ya udah dibilang takut, iya dibilang nano lah kalau buat saya pribadi sih. Aduh sampai saya usap-usap perutnya, ya Allah ya. Intinya ya saya sadar kalau apa yang saya lakuin ini udah benar-benar nggak bagus lah ya, nggak baik dan nggak bagus dan nggak boleh dicontoh juga sih sebenarnya. Tibalah saya pas mau masuk ke ruang operasi itu, di situ saya mau rasa ingin loncat dari kasur ada, gemeteran ada, karena ini pas kan saya langsung direbahin di atas kasur tuh bang, yang didorong itu kan. Nah itu wah saya ngeliat ya ampun ya Allah gitu kan, udah jadi tuh kayak semua yang saya lihat tuh alat-alat itu udah mengkilat banget bang, bersih banget. Udah mengkilat banget deh, kayak gunting ya pokoknya kayak yang macam-macamnya alat-alat operasi lah. Itu udah bener-bener saya mau loncat kagak loncat, pengen kabur, tapi balik lagi pikiran, wah hilang duit gue yang segini nih, ntar hilang duit gue yang udah segini nih, udah ada ya intinya yang udah ada bener-bener real di depan mata saya gitu. Wah hilang duit gue nih, udahlah pemikiran seperti itu ada aja. Ya udah tibalah kan udah direbahin, langsung sama dokternya ditanya lagi, udah siap belum kayak gini yakin belum, udah siap belum gitu kan. Saya bilang insya Allah udah. Ya udah kalau memang udah, jadi dia jadi ngajak ngomong, tiba-tiba saya udah nggak sadar bang. Jadi bius. Iya betul, seperti dibius. Itu sejam kemudian itu sih kata si dokternya ya, kalau itu udah sejam katanya. Pokoknya setelah saya sadar dari bius itu kan, saya pas sadar dari bius itu udah pindah ruangan lagi ke ruangan yang sebelumnya itu, di ruang persiapan itu. Nah itu saya langsung kaget bangun. Di situ tuh mau napas susah, intinya tenggorokan tuh bener-bener kering. Saya minta minum sama susternya, nggak ada yang mau ngasih ya kan, sampai bener-bener itu tuh mau napas aja tuh susah itu, dan hausnya luar biasa itu. Ya saya kan nggak tahu kalau itu tuh kalau setelah operasi itu harus ada jedahnya ya, reaksinya gimana. Saya kan nggak tahu. Nah saking saya refleksnya tuh ada suster yang sedang bawa minuman. Di situ saya tarik tangan suster itu,
saya tarik, saya ambil langsung gelasnya, udah saya minum. Saya nggak sadar kalau saya tuh habis dioperasi kan, saya nggak sadar, saya lagi tiduran, langsung saya pegang itu tangan si suster, saya ambil, saya posisi saya langsung refleks bangun duduk gini, tapi masih posisi di atas kasur. Langsung saya minum, saya dimarah-marahin gitu. Bapak ini habis operasi loh Pak. Wah saya haus, pokoknya saya haus. Ini saya bilang gitu terus, saya haus. Udah, nggak boleh harusnya Pak. Langsung saya nggak tanggapin dia ngomong apa juga, udah nggak saya dengerin. Ini saya haus. Udah saya tiduran lagi di situ. Disuruh tiduran lagi, udah saya tidur tuh 15 menit. Nah itu saya tahu itu 15 menit dari saya minum, itu langsung saya dipindah ke ruang yang lebih steril lagi. Nggak lama si pasien saya ini, yang penerima ginjal saya ini, datang juga satu ruangan kita. Tadinya kan udah pisah-pisah satu ruangan. Nah di situ suster, dokter itu pada terheran-heran dengan saya Bang. Herannya, lu ini habis dioperasi loh, lu udah berani ke toilet jalan sendiri, sampai saya pup itu saya duduk di kloset. Kan disuruhnya pakai pampers, kan dikasih pampers kan, sampai kencing aja dipakai apa namanya tuh yang Kater apa ya? Iya, yang dimasukin selang gitu. Itu bener-bener saya tuh nggak mau gitu kan, sakitnya ampun-ampunan seperti itu. Itu suster, dokter tuh pada terheran-heran, bapak nih punya apa sih nih, bapak nih emang nggak ngerasain apa-apa atau gimana, bapak nih habis operasi loh, sakit loh Pak katanya. Ya saya dibilang sakit ya sakit sih gitu kan. Dibilang sakit ya sakit sih, tapi memang gue udah biasa begini, masa mau kencing tiduran gitu atau gimana, nggak bisa. Ya mau nggak mau ya saya paksa aja buat jalan, tapi sih saya merasakan jalan itu nggak kayak ada apa-apa, kayak biasa aja. Walaupun saya juga tahu kalau gue ini habis operasi loh gitu. Nah, pokoknya intinya setelah udah pada heran tuh kan, sampai itu kan saya sampai tiga hari, jadi kayak orang sesar aja sih. Jadi sampai 3 hari tuh saya di ruang itu ya, pokoknya dari saat saya tiba di situ, saya apa ya sendiri aja seperti itu kan. Nah udah gitu ya langsung hari ketiga saya di situ kan, saya perjanjian sama si pasien ini kan, harusnya perjanjian saya dan si pasien ini kan nanti setelah saya masuk ruang operasi, duit harus masuk sekian ya Bu. Begitu perjanjian saya. Nah tapi ini enggak masuk, dan dokter pun juga ngelarang. Setelah saya operasi megang handphone tuh benar-benar dilarang selama 1 minggu. Nah, tapi kan karena berhubung itu handphone ada di kasur saya, ya saya juga mikirin itu. Yang saya pikirin itu duit aja. Ntar gue dibohongin lagi seperti itu kan. Gue udah begini, tiba-tiba dibohongin, wah kacau urusannya nih. Saya WA-in kan, Bu belum masuk sih uangnya, kan perjanjian kita setelah saya masuk ruang operasi, ibu bakal transfer sekian yang saya bilang itu. Nah sisanya nanti setelah operasi. Ini saya habis operasi, bahkan ini sampai saya setelah operasi aja duit belum masuk nih, saya bilang kan. Iya, kamu kok dia kaget, kok kamu udah main handphone aja sih. Ya saya bukannya mau main handphone, saya mau menanyakan uang yang dijanjikan gitu kan. Oh iya ya udah ntar ibu transfer, kata dia kan seperti itu kan. Ya alhamdulillah setelah saya habis WA dia gitu kan, itu setengah jam kemudian
masuklah ke rekening semua kan. Wah iya nih, wah iya alhamdulillah. Kata saya berarti benar kan, berarti maksudnya alhamdulillah dia nggak bohong gitu kan. Saya sampai udah ngecek semua, sampai istri saya juga saya suruh. Alhamdulillah itu benar-benar dibayar sesuai yang perjanjian. Nah, udahlah setelah itu kita udah 3 hari kan, hari keempat itu kan udah boleh pulang. Hari keempat itu udah boleh pulang dari rumah sakit. Nah, langsung kita perjanjian lagi di situ. Nanti kalau ada apa-apa di rumah kabar-kabar aja gitu kan, kalau memang harus ntar. Jadi ya bagus, alhamdulillahnya saya mendapatkan pasien tuh yang benar-benar mau tanggung jawab sampai pemulihan, sampai walaupun saya udah pulih tuh tetap masih ada perhatiannya, gimana kabarnya. Kayak sekarang kan sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi terus. Masih, kalau si anaknya malah si penerima ginjal ini malah nggak ada ucapannya ya, dia cuma terima kasih ada, maksudnya untuk silaturahminya gitu dia nggak ada, karena mungkin dia udah mulai sibuk kerja kan, dia di kerjanya di luar, di Polandia. Dia kerjanya tuh di Polandia. Nah di sini tuh orang tuanya di sini, makanya ya saya komunikasinya sama ibunya aja sih. Ibunya, karena ibunya udah dipercaya penuh sama anaknya, ya udah seperti itu aja sih Bang. Kalau untuk cerita jual ginjal saya. Waduh, serem ya. Jangan coba-coba ente deh jual ginjal. Ternyata prosesnya itu jelimet, kalau kata orang bilang, ruwet gitu. Dan untuk bisa sampai terjadi prosesnya pemindahan ginjalnya itu benar-benar harus steril, dan memang harus butuh kesterilan atau butuh proses yang panjang. Nggak semudah yang orang-orang sekarang kan, orang-orang pada bercanda, gua nggak ada duit nih jual ginjal gua, banyak orang bercanda seperti itu sekarang. Tuh yang suka bercanda tuh, gua butuh duit nih makanya lu jual ginjal. Nah, lu berani nggak lu jual ginjal lu sekarang? Memang kalau jual ginjal gitu, satu emang orangnya orang pilihan ya, dan ya dibilang pilihan sih enggak, maksudnya maksudnya orangnya sehat, bener-bener sehat, agak punya penyakit dalam atau apa. Iya. Yang dibilang pilihan ya mungkin ya seperti itu. Pertama ya kita sehat. Kedua, kita belum pernah ada yang namanya jahitan apalah, atau pernah operasi atau gimana, itu salah satunya seperti itu. Yang ketiga ya kecocokan darah tuh harus sama. Nggak boleh nggak bisa sembarangan, dan pihak rumah sakit pun lebih ngerti gitu. Jangan kan di rumah sakit, di PMI aja kita udah tahu ntar tujuannya untuk apa tuh kan, nanti ada tanyaannya juga. Oh nggak bisa ini mah masuk A ke B kan gitu. Jadi contoh, oh ya ketemunya O, B ketemunya B gitu sih. Dan memang harus satu keturunan lah, keluarga itu yang diprioritasin banget untuk bisa menjadi pendonor ginjal. Dan flashback lagi nih Dan ya, waktu ditanya jawab sama advokat itu lama nggak, berapa jam waktu itu? Itu sih kalau kita, ya tadi seperti yang saya bilang tadi Bang, jadi kalau kita udah kelihatan ngarang sama dia, jadi tuh dia nggak mau ngasih pertanyaan gitu loh. Jadi kalau kita misalnya kalau dia masih mau tanya jawab, nah di situ dia udah mulai kena, oh berarti nih orang ini berarti benar-benar pemikiran saya. Karena saya taunya dari pasien teman saya yang udah kan, teman saya kan nyari-nyari juga kan, sering bantu-bantu orang-orang juga. Dia sering dapetin pendonor. Nah tapi ini semua yang ditolong sama dia
Itu setelah ditanyain lu di advokasi, betul begitu. Dia kegagalannya pada saat advokasi itu. Oh. 99% kebanyakan gagal. Itu berarti kejiwaan yang dilihat juga sama Iya. tim advokasinya ya. Bisa seperti itu. Jadi apa nih orang ini orang benar, apa orang yang punya apa garis keturunan kejiwaannya gitu. Dan emang yang pernah gue denger ini paling banyak ini di Kamboja ya, orang-orang jual ginjal itu. Iya, Kamboja sama di Cina. Nah, kalau di Cina sih sebenarnya kalau dengar pasien saya ini kan pernah mau larinya ke Cina. Dia nggak mau karena dia mungkin di sana harga juga mungkin terlalu besar, dan kedua ya memang di sana tuh seperti kayak di pasar gitu bang, milih mau yang, jadi tuh untuk pendonornya tuh udah ada, lu memilih yang mana gitu, mungkin di situ nggak serak atau gimana, seperti itu sih. Sesembarangan itu. Iya. Jadi gue mau yang ini nih, iya. Gitu, yang ini nih, gitu. Iya, saya tahunya dari pasien saya karena dia udah sempat ke sana dan dia nggak ada yang serak, makanya dia ke sini ke Indonesia nih. Nah, ketemulah teman saya ini kan teman saya ini udah nolongin orang. Ya si orang itu nggak tahu aja si pasien saya ini. Jadi ya mulut ke mulut sih, mulut ke mulut ya. Informasinya mulut ke mulut, nggak bisa sembarangan juga. Ya, mungkin dia nggak berani lah. Berani ya. Seperti itu. Nah efeknya sekarang ini dari lo ini kan biasanya orang kalau udah jual ginjal itu kan biasanya kan cepet capek apa begini. Yang lo rasain ini apa nih Dan? Kalau yang saya rasain sih awal-awal ya. Kalau awal-awal setelah operasi itu malah saya kayak ketawa-ketawa sendiri, kayak saya miring begini salah, begitu salah, jadi kayak ngerasain kayak koclak sih di perut gue gitu loh. Koclak gitu. Nah, itu yang mungkin itu pemikiran saya yang agak gimana gitu, yang udah terlalu mikirnya yang udah yang aneh-aneh lah. Tapi sih kalau yang alhamdulillah yang saya rasain ya biasa aja, jadi suges aja gitu bang. Suges aja, bibir begini salah, ya, makanya dibilang saya ketawa-tawa aja sampai saya gini. Ini buat gue kayak koclak sih, itu ketawa, enggak yang panik, aduh begini, enggak. Gitu aja. Tapi lu cepet capek apa gimana aja, biasa aja gitu? Alhamdulillah sih untuk saat ini sih tetap saya jaga. Jaganya seperti apa? Makanan apa? Tetap saya jaga seperti ya, kayak aktivitas yang tadinya capek ya sampai benar-benar capek banget itu enggak, saya udah nggak berani. Udah nggak sampai secapek itu. Yang biasanya 5 jam ya paling saya 2 jam lah. Tapi lu pernah sampai secapek itu, dampaknya apa gitu? Jahitan pada nyeri. Oh jahitan. Terutama yang di sini tuh jahitan terasa nyeri banget. Ya tapi kayak sama kayak orang-orang ya cewek-cewek pada sesar lah. Bisa mungkin. Emang 2 jahitan depan belakang? Kalau jahitan sih sini 1 om bang. Seperti kayak orang sesar. Di belakang 2. Oh belakang 2. Belakang kan posisi yang diambil ginjal kiri saya. Ada kok. Oh ya nanti kita fotoin ya. Siap. Dia tuh ada bekasnya tuh. Berarti benar, ya kan? Nah lu orang nih yang suka bercanda jual ginjal nih, lu seharusnya ketemu sama narasumber gue nih, biar lu ngerasain tuh kayak gimana rasanya kalau jual ginjal. Rata-rata tuh orang so tahu nih suka bercanda jual ginjal, ternyata prosesnya itu nggak mudah prosesnya. Ternyata tuh prosesnya panjang, dan itu kita benar-benar memang harus ikhlas memberikan salah satu organ tubuh kita kepada orang lain yang nggak kita kenal loh. Nah, mampu nggak lo berpikir seperti itu? Kan begitu ya kan, Roy? Iya bang. Oke, Ro. Nah, kita sambung lagi deh, Ro. Siap ya. Bang, siap. Makasih nih udah tampil di Suara Misteri Channel. Siap bang. Pesan gua, jangan suka bercanda lagi jual beli ginjal. Nanti lo bener-beneran lo ginjal lo kejual gitu. Oke. Terima kasih ya sudah menonton channel gua.
Dan pantengin terus Suara Misteri, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.